Khalid Basalamah ikuti. Sekarang saya ngomong ikuti. Ilmu saya nggak ada apa-apanya kalau dibanding beliau. Beliau doktor, beliau S3. Saya es krim. Ternyata saya mungkin tidak 100% benar. Ya kan, ternyata Ustadz Khalid Basalamah itu orang yang berilmu. Orang yang mempertahankan sunnah. Mempertahankan kafah. Di antara salafi yang saya sukai, Ustadz Khalid Basalamah. Karena beliau penyampaiannya memang sejuk. Walaupun kami polisi, tapi kami tetap cinta sunnah. PR besar bagi kita. Salafi Wahabi memang suka menyimpulkan secara umum. Tapi kelebihan mereka selalu menyebutkan dalil. Saya melihat manhaj salaf ini bukan suatu organisasi Islam, tapi kumpulan orang-orang yang memang betul sepakat menuntut ilmu agama menggunakan manhaj metode ini. Ya. Maka tulisan yang paling bagus dalam fikih ini tulisan Dr. Firanda. Itu bagus sekali dalam masalah-masalah fikih yang berhubungan, karena dia menukil. Saya lihat dari berbagai sumber. Dan saya sudah membaca tulisannya dan itu bagus sekali, dan saya Bapak Ibu sekalian lorong, dan dia mengutip juga fatwa-fatwa dari ulama Saudi dari dalam tulisannya itu. Di samping itu adalah fatwa MU, ya sudah. Zakir Naik. Sosok Zakir Naik ini untuk orang beriman di muka bumi mencintainya. Bapak kenal nggak Zakir Naik? Cinta nggak dengan dia? Luar biasa Pak. Barat sampai-sampai memberikan warning, peringatan keras, jangan sampai Zakir Naik masuk, karena berbahaya Pak. Keberadaannya di mana berada bisa ribuan orang masuk Islam. Subhanallah. Dengan lisannya, dengan lidahnya, dengan ilmunya sangat banyak terbukti betapa lecehnya, betapa lemahnya agama-agama buatan yang lain. Sementara betapa kuatnya, betapa kokohnya Islam ini yang memang sumbernya dari langit. Masya Allah, Zakir Naik. Ustadz-ustadz kita yang nyampaikan bagus-bagus, buka itu. Ustadz Khalid Basalamah, ustadz-ustadz, dengarkan aja. Setel di rumah. Lebih enak dengerin itu daripada buka-buka TV nggak jelas. Radio-radio nggak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, manusia itu ada fase, ada proses. Perhatikan, waktu itu saya marah sama Ustadz Khalid. Karena waktu itu Ustadz Khalid itu, ya itulah dikit-dikit bid'ah, gitu kan. Kan bagi saya itu, Islam Indonesia dengan Islam Arab kan nggak sama, masuk budayanya. Jangan apa yang tidak ada di Madinah bid'ah. Apa yang nggak ada di Mekah bid'ah. Jangan begitu. Itu dulu saya berpikir seperti itu. Ya, nggak ada. Ya bahasanya kalau lebih Anda tahu kan bahasanya bid'ah itu kan, syirik, musyrik kan begitu. Marah saya waktu itu sama Ustadz Khalid Basalamah itu. Ya. Terus saya ngomong gini, Ustadz Khalid Basalamah itu memang orang yang punya kunci surga. Keluar semua Jawa Timurnya. Matamu keluar semua itu sudah. Itu dulu Mas. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, ternyata saya mungkin tidak 100% benar. Ya kan, ternyata Ustadz Khalid Basalamah itu orang yang berilmu. Orang yang mempertahankan sunnah. Mempertahankan kafah. Ustadz Khalid Basalamah ngomong musik itu haram. Marah saya. Saya dulu penggemarnya Rhoma Irama. Marah, dan saya punya jiwa seni. Tapi lama-lama saya ikuti loh. Iya ya. Begitu saya tinggalkan musik dangdut, kok tambah sehat rasanya ke badan ini. Bukan Anda nggak usah tinggalkan dangdut. Begitu saya kurangi frekuensi mengikuti musik, hidup ini tambah enak rasanya. Walaupun saya belum 100% meninggalkan musik. Nah kalau Ustadz Khalid Basalamah ikuti. Sekarang saya ngomong ikuti. Ilmu saya nggak ada apa-apanya kalau dibanding beliau. Beliau doktor, beliau S3. Saya es krim. Saya bukan ulama, saya bukan kiai. Saya orang yang baru dapat hidayah, yang berusaha bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Namun
di antara salafi yang saya sukai Ustadz Khalid Basalamah, karena beliau penyampaiannya memang sejuk, lebih toleransi, tidak sekaku-kaku Ustadz Wahabi lainnya. Itu yang saya suka Ustadz Khalid Basalamah, dan kisah-kisahnya luar biasa banyak. Kebetulan saya Ahmad fokus di kisah Islami, dan kisah dari Ustadz Khalid Basalamah ini bagus. Dan nilai lebihnya salafi, nah ini teman-teman, Nahdiyin, PR besar bagi kita. Salafi Wahabi memang suka menyimpulkan secara umum, tapi kelebihan mereka selalu menyebutkan dalil. Mereka selalu setiap ceramahnya itu mesti tidak lepas dari dalil. Itu bagusnya mereka. Tentu ada sisi plus minusnya. Tadi minusnya sudah sampaikan, dan positifnya itu tadi selalu menyebutkan dalil, sehingga apa yang disampaikan kuat sesuai dengan ada pernyataan, jika kamu mengatakan sesuatu dengan membawa dalil Nabi Muhammad SAW, maka pernyataanmu kuat. Nah, pernyataannya para salafi ini kuat karena ada dalil. Ini kelebihannya, alhamdulillah. Ya memang ikhtilaf aja yang sering crash. Nah, kemudian juga kita juga harus melihat, jangan nanti persoalan-persoalan kecil. Saya melihat manhaj salaf ini bukan suatu organisasi Islam, tapi kumpulan orang-orang yang memang betul sepakat menuntut ilmu agama menggunakan manhaj metode ini. Ya, kemudian kita juga jangan saling uhuwah. Kekuatan kita adalah persaudaraan, ikatan kita. Saya dulu di majelis-majelis yang lain juga demikian. Ini masuk kepada kegiatan intoleransi. Karena cikal bakal daripada radikalisme itu sendiri nanti adanya dimulai dari awal intoleransi. Adanya intoleransi, tidak bertoleransi terhadap umat agama yang lain ataupun dalam secara internal agama Islam itu sendiri. Ada kawan-kawan kita di luar yang memang berbeda manhaj dengan kita, bukan berarti mereka juga bukan saudara kita. Kita diperintahkan untuk lemah lembut kepada, tidak hanya kepada sesama muslim, tetapi kepada yang non-muslim juga kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Nah, manhaj ini mengajarkan kita para jamaah sekalian bagaimana kita berlemah lembut juga. Kemudian kepada saudara kita, kalau ada hal-hal yang kurang terhadap saudara kita, kita harus bisa memaklumi. Ya, kita harus bisa memaklumi. Karena dakwah ini saya mendapat masukan ilmu dari Ustadz kita juga, Ustadz Dr. Husnil Matondang, bahwa mengatakan kepada saya dengan kunjungan saya ke silaturahmi, kunjungan ke rumah beliau mengatakan demikian, Pak Rudi, dakwah itu tidak hanya pakai ilmu, tapi dakwah itu pakai adab. Adab juga diutamakan. Orang yang belum kenal manhaj tiba-tiba masuk ke dalam, tegas kita nyampaikan, mereka akan kabur. Tapi secara perlahan-lahan memang harus kita sampaikan. Nah ini, para jamaah sekalian, Ustadz Abdul Fattah yang saya hormati hadir di tengah-tengah kita. Mohon maaf Ustadz, ini juga bagian daripada mitra kami, Polrestabes juga, dalam hal segala sesuatu kami juga berkomunikasi dengan Ustadz Abdul Fattah. Belum kan? Masih? Hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bersama-sama sudah mengikuti kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda. Beliau adalah salah satu Ustadz yang handal dalam menyampaikan terkait dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ke depan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Ustadz Firanda untuk menyebarkan sunnah ini, karena kita harap kehidupan kita ini bisa selamat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kebetulan saya juga sebagai anggota polisi, saya harap kepada anggota polisi juga
hendaknya juga dapat mengaji terkait dengan Al-Quran dan Sunnah sehingga dapat melaksanakan tugas pokok kita, karena kita mengetahui tugas pokok Polri ini ada 3. Yang pertama adalah sebagai memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, lalu yang kedua memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan yang ketiga tugas polisi adalah sebagai aparatur penegak hukum. Dengan melaksanakan tugas pokok ini secara profesional, tentu saja akan dijadikan nilai ibadah bagi kita sebagai anggota Polri. Ini barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah dakwah sunnah, dakwah salafiyah yang kita sedang kembangkan, ya, yang kembali kepada salaful ummah, sahabat. Selalu yang kita kumandangkan dakwah salafiyah, maksudnya dakwah kembali kepada dakwanya orang-orang salaf, sahabat, tabi'in. Yang kita dakwakan ini teman-teman bukan sesuatu yang tertutup, transparan. Kalau Allah, kalau Rasul, sahabat mengatakan begini, dan antum menerimanya bukan karena ditelepon, bukan karena di SMS, bukan karena dikasih duit atau hadiah supaya datang pengajian. Ini wahyu bicara dengan hati. Antum datang sekian ribu orang ini, yang gerakkan itu justru karena ini kebenaran yang disampaikan, bukan karena saya yang berbicara, tapi kebenaran itu akan sampai. Tidak mungkin tidak. Yang penting ada yang menyampaikannya, maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran sudah datang, pasti kebatilan akan terhilangkan, pasti akan terhapuskan. Tidak mungkin bisa bertemu antara keduanya. Yang penting ada yang mendakwakannya, gitu kan. Sekarang gelombang yang sangat besar, bukan cuma di Indonesia, hampir seluruh dunia, orang-orang para muslim kembali kepada dakwah sunnah. Karena mereka sudah paham, oh ya, agama harusnya kembali kepada wahyu. Kalau enggak, maka agama ini akan warna-warni. Ya, gitu. Si fulan mau berbuat semaunya sendiri ibadah bid'ah, si fulan mau buat syirik, oh enggak apa-apa, ini kan keragaman agama. Enggak bisa. Warnanya banyak. Di Turki Islamnya beda, di Indonesia Islamnya beda. Ke Indonesia sudah buat sekarang Islam Nusantara. Sebentar nanti tidak lama lagi muncul seperti Kamal Ataturk, azan diganti dalam bahasa Indonesia. Ya. Kan muncul nanti. Kalau dibiarkan ini kan begitu. Padahal tidak ada sebenarnya perbedaan dalam Islam. Azan kita di Indonesia sama dengan azan di ujung Afrika dan di ujung Amerika. Haram Babil ini haram semua di sana. Islam tidak ada yang berubah, sama semua, standarisasinya ada. Tanpa melihat lagi rasis kesukuan dari mana, gitu. Jadi itu yang sebenarnya. Dan ini banyak kelompok-kelompok ini akhirnya jauh daripada itu semua.